Salah satu yang sedang kita hitung secara serius detail adalah kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Dan pendataan dan Perpres sedang juga dalam proses untuk difinalkan. 2024 tetap dibayarkan, kenaikannya sesuai dengan yang disampaikan Bapak Presiden untuk ASN, TNI, Polri, dan untuk pensiunan. PP-nya sedang diselesaikan, ini sedang ngebut nih. Jadi kita sekarang sedang ngejar-ngejar. Tapi jangan khawatir, tetap kita bayarkan Januari ini komplit untuk 12 bulan. Silakan Pak Isa. Keputusan mengenai tukin dari dosen PTN Satker di lingkungan Kemendikti Saintek, PTN ya, dosen di PTN Satker lingkungan Kementerian Dikti Saintek, kemudian dosen PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, dan dosen PNS LL Dikti serta dosen KL lainnya mengenai tukin sedang dalam proses finalisasi Perpres. Yang 5 itu angka 71 triliun adalah untuk 15,5 juta anak sekolah, 2,4 juta ibu hamil dan menyusui. Realisasinya sampai hari ini adalah penerimanya baru 5,58 juta total ya dari amal ini. Dari 17,9 juta yang ditargetkan. Sedangkan angkanya adalah 5 triliun dari 71 triliun. Ini masih Presiden mengharapkan agar pelaksanaan makan bergizi gratis akan mencakup 82,9 juta dan 30.000 SPPG. Jadi ini akan menjadi tantangan di semester kedua. Untuk anggaran pendidikan, kita telah merealisir 259,3 triliun atau 35,8% dari alokasi yang ada di dalam APBN. Ini terjadi kenaikan tipis hanya 0,4%. Dari 259,3 triliun, 82 triliun adalah belanja pemerintah pusat dan TKDD adalah 177,3 triliun. Ini untuk mendukung dari mulai tunjangan profesi guru, tunjangan dosen, gaji dan tunjangan guru, termasuk pembangunan sekolah, bantuan operasi sekolah, bantuan operasi perguruan tinggi, bantuan operasi PAUD, dan bantuan operasi penyelenggaraan kesetaraan. Juga di dalam anggaran pendidikan adalah siswa dan mahasiswa yang menerima beasiswa seperti program Indonesia Pintar, Bidik Misi, Kartu Indonesia Pintar, termasuk di dalamnya juga makan bergizi gratis yang 5 triliun tersebut. Ini semuanya adalah anggaran pendidikan dan kita lihat bahwa untuk tahun 2025 untuk semester kedua nanti akan terjadi banyak dinamika baru karena seperti Bapak dan Ibu sekalian mengikuti di dalam berita akan ada sekolah rakyat, kemudian sekolah unggulan dan juga berbagai program-program di bidang pendidikan yang nanti akan kami jelaskan pada saat laporan pelaksanaan anggaran. Untuk sekolah unggulan dan sekolah rakyat yang sekarang sudah mulai dibangun dan akan diperkirakan mulai beroperasi, ditargetkan dalam hal ini untuk sekolah unggulan Garuda, realisasi semester 1 adalah 1 miliar dari 2 triliun anggaran yang kita sediakan. Ini untuk membangun 4 SMA plus penetapan dana abadi untuk SMA unggulan Garuda. Tahap awal memang masih sedikit penyerapan anggarannya karena masih di dalam tahap konstruksi. Untuk Sekolah Taruna Nusantara dari 1,2 triliun yang dialokasikan untuk infrastruktur SMA Taruna Nusantara di 3 lokasi Cimahi, Magelang dan Malang dan Magelang. Sekolah rakyat yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan pelaksananya juga penanggung jawab di Kementerian Sosial telah terrealisir 327,1 miliar di semester 1. Tahap pertama 1,2 triliun renovasi bangunan terutama untuk 200 lokasi dan tahap kedua akan ada 100 lokasi di tahun 2025 yaitu 9,7 triliun. Kementerian Sosial dalam hal ini bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar
melakukan pelaksanaan untuk menjalankan sekolah rakyat tersebut. Saat ini yang sudah siap adalah 63 lokasi dari berbagai provinsi dan kepulauan. Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua, semua lokasi disiapkan. Jumlah siswa yang diterima di 2025 diperkirakan 9.900 siswa untuk 396 kelas, dan mereka ini adalah boarding school. Jadi anak-anaknya menginap dan diberikan penginapan dan makan di sekolah tersebut. Untuk program revitalisasi sekolah yang dilakukan oleh Kemendikdasmen dengan anggaran 16,97 triliun, realisasi untuk semester 1 587 miliar, yaitu nanti ada 10.440 satuan pendidikan, 78 adalah sekolah negeri dan 22 sekolah swasta. Kementerian Agama juga memiliki anggaran 0,5 triliun untuk mebeler, dan Kementerian PU yang melakukan revitalisasi madrasah anggarannya 2,52 triliun, realisasi 44,4 miliar. Kita lihat lokasi maupun jumlah dari sekolah yang dilakukan revitalisasi. Untuk anggaran kesehatan, semester 1 terrealisir 36% atau 78,6 triliun rupiah. Ini agak relatively flat dibandingkan tahun lalu, yaitu 0,4%, hampir sama angkanya. Bidang-bidang di bidang kesehatan yang mendapatkan anggaran di semester 1 itu dari mulai revitalisasi rumah sakit 1,9 triliun, kemudian ini baik di Kementerian Kesehatan maupun melalui DAK fisik untuk rumah sakit di daerah. Untuk program bidang kesehatan seperti pembayaran PBI bagi jaminan kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu, 96,8 juta peserta BPJS Kesehatan dibayar oleh negara 23,2 triliun. Untuk program vaksin imunisasi 1,1 triliun, untuk makanan tambahan kepada 1000 HPK adalah sebesar 15,6 miliar. DAU bidang kesehatan untuk layanan masyarakat 13,4 triliun, bantuan operasi kesehatan sebesar 5,2 triliun terutama untuk 10.161 puskesmas. Dan DAK bidang kesehatan untuk pembangunan puskesmas ada 700 miliar. Kita lihat di sini salah satu program flagshipnya Kementerian Kesehatan adalah memeriksa masyarakat kesehatannya secara gratis, telah menghabiskan 140 miliar. Jumlah pesertanya kita lihat setiap bulannya makin meningkat sampai 3,5 juta pada bulan Mei dan Juni. Ini sesuatu yang mungkin diharapkan akan bisa mendeteksi lebih awal dari kondisi kesehatan masyarakat kita. Untuk pembangunan desa dan UMKM, dua flagship, yang satu adalah program yang sudah stabil selama ini, mungkin sering dimodifikasi untuk kebutuhan tertentu, yaitu kredit usaha rakyat. Target plafon tahun ini adalah 280 triliun, realisasi semester 1 adalah 131,2 kredit yang sudah disalurkan atau 43,7%. Dan dalam hal ini untuk kelompok yang mendapatkan kredit, kita juga akan mengkombinasikan dengan program pemerintah baru, yaitu 80.000 koperasi merah putih, koperasi desa merah putih yang sekarang sedang di dalam proses pembentukan. Terbentuknya sudah 72.112 koperasi merah putih, dan nanti masing-masing akan menyampaikan proposal bisnis mereka untuk didanai melalui Himbara. Maksimum plafon pinjaman 3 miliar baik untuk CAPEX maupun OPEX. Kita perkirakan dengan beberapa perhitungan, maka pinjaman maksimum 3 miliar akan dicicil kembali selama 6 tahun dan bunga yang ditanggung oleh koperasi adalah 6%. Pemerintah akan memberikan dalam hal ini subsidi bunga, yaitu tadi perbedaan 6% dengan market rate, dan juga pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk jaminan intercept. Artinya kalau koperasi gagal bayar maka akan dilakukan intercept melalui dana desa atau DAU DBH.
Untuk program pembangunan desa, alokasi dana desa 71 triliun, kami sudah menyalurkan di semester 1 38,1 triliun. Dana desa ini dengan perkembangan munculnya koperasi desa tentu akan terus kita monitor agar betul-betul meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan di level desa dengan pembentukan koperasi dan dengan tata kelola yang kita minta kepada Kementerian Desa maupun Kementerian Koperasi untuk bisa menjaga secara baik sehingga anggaran dana desa bisa menjadi penjamin dan di sisi lain koperasi tetap bisa berjalan dengan good governance yang bisa dijalankan. Ibu Bapak sekalian, salah satu program pemerintah lain yang juga sangat tinggi prioritasnya adalah perumahan rakyat. Kita sudah memiliki program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP dan bantuan stimulus perumahan swadaya atau BSPS. FLPP ini di dalam APBN 2025 adalah ditargetkan untuk 220.000 unit rumah, di mana kita akan menginjeksi 18,8 triliun kepada FLPP, Tapera dalam hal ini, dan kemudian SMF 4,8 triliun, dan untuk subsidi uang muka itu sebesar 5,5 triliun.